Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrina Aulia Zahra dengan NPM 2317051100. Pada video kali ini, video progres belajar saya memahami materi teori bahasa dan otomata mengenai NFA ke DFA. Baik, jadi di sini disampaikan dari website teknik kompilasi konversi NFA ke DFA. Jadi di sini ada tabel transisi. Untuk contoh transisi NFA itu ada state S0 dan S1. Terus inputnya ada A dan B. Jika input A dia S0-nya ke S1, B inputnya B jadi S0 S1, terus input A S0 dan input B S1. Nah, diagramnya seperti ini. Nah, dari diagram itu masih bisa dikonversi ke DFA dengan menyatukan S0 dan S1. Jadi gini, membuat state baru berupa gabungan dari S0 dan S1. Nah, untuk state dan S0 dan S1 itu, jika diberi inputan A, maka hasilnya adalah gabungan dari S0 dan S1. Jadi, untuk state S0 dan S1 itu, jika diberi inputan inputan B, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan B. Nah, jadi S0 inputan B-nya itu S0 S1. S0 S1 ada state baru lagi, S0 S1. Jika di inputan A, dia bakalan ke S0 dan S1. Jika di inputan B, S0 dan S1. Begitu. Nah, ini bentuk diagramnya. Buat lebih jelas lagi, kita coba tonton video YouTube. Sudah mempelajari terkait otomata, kali ini kita akan melanjutkan dari materi yang sama, metode di DFA two step saja, tidak boleh kosong atau lebih dari satu. Sedangkan non determinis di sini maksudnya adalah atau satu step. Non determinis ada tadi yang dicontoh kita mengerti dan juga jika setiap set satu transisi hanya ke satu step saja, tetapi di input transisi 0 menuju 2 step ada di 1,2 dan juga saat transisi 1 menuju ke step kosong, berarti sudah jelas ini masuk ke non deterministic FSA atau NFA. Perhatikan pada DFA setiap transisi berpindah ke tepat satu step, jadi transisinya dari satu step menuju satu step saja. Sedangkan pada NFA transisinya boleh berpindah baik itu dari satu step ke satu step, tapi juga diperbolehkan ke kosong
kosong kan, jadi nanti ada step simbol kosong, atau setiap step itu Baik, jadi dalam video ini disampaikan kembali jenis-jenis dari FSA. Terbagi dari dua jenis. Yang pertama itu ada Deterministic Finite State Automation atau DFA, yang dimana untuk semua state dari suatu state ada tepat satu transisi untuk setiap simbol masukan. Dan yang kedua itu ada Non-Deterministic FSA, itu NFA. Jika tidak deterministik, maka FSA tersebut pasti NFA. Nah, perbedaannya itu terlihat jelas dari fungsi transisi yang dimiliki FSA tersebut. Selanjutnya, dalam video juga disampaikan contoh. Nah, di sini ada contoh fungsi transisi DFA di mana
state awal dan state yang lainnya itu jika diberi inputan maka terdapat tepat satu state tujuan. Nah, sedangkan fungsi transisi NFA itu dia bisa lebih dari satu tujuan atau bahkan tidak memiliki tujuan. Jadi hanya himpunan kosong. Kemudian ekivalensi NFA ke DFA atau konversi NFA ke DFA itu sebuah kasus diharuskan FSA-nya deterministik, namun sulit untuk membuat FSA yang deterministik, terutama jika input dan state-nya banyak. Maka terdapat metode untuk mengubah NFA menjadi DFA yang ekivalen. Ekivalen itu maksudnya mampu menerima bahasa yang sama dengan metode yang sama. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Tuh. Ada 6 tahapan. Sini jika belum ada buat tabel transisi untuk NFA. Jika belum ada, kalau ada kita bisa langsung ke langkah selanjutnya, yaitu menggambarkan kembali state awal dari NFA-nya. Kemudian ditelusuri satu persatu transisi dari state awal sehingga membentuk state-state baru. Jadi jika Q0 inputan 0 sama dengan Q1, maka buat label baru dengan membuat state baru dengan label Q1 dan seterusnya. Telusuri juga transisi dari state baru dengan menggunakan tabel transisinya. Terus transisi state yang kosong gimana? Transisi state yang kosong itu dibuat semua simbol masukannya ke dalam state kosong itu sendiri. Kemudian tentukan state akhir untuk DFA baru yang dibentuk, dimana semua state yang labelnya mengandung label state akhir pada NFA sebelumnya, maka state tersebut merupakan state akhir pada DFA yang terbentuk. Nah, di sini ada contoh satu nih, diketahui sebuah NFA dengan FSD sebagai berikut, atau state diagramnya sebagai berikut. Ada himpunan Q-nya itu Q0 dan Q1, inputnya A dan B, state awalnya Q0 dan state akhirnya Q1. Nah, terus ini ada table transisinya. Nah, kita kan bisa lihat nih inputan dari state Q0, inputan A-nya itu Q0 dan Q1. Nanti dari inputan state tujuan dari inputan A ini kita buat label baru atau buat state baru dengan label Q0 dan Q1. Begitu juga sama dengan Q0 inputan B, kita buat state baru dengan label Q1. Juga Q1 dengan input A dan input B, itu himpunan kosong, kita buat state baru dengan label himpunan kosong, yang dimana transisinya mengarah ke state itu sendiri atau state himpunan kosong itu. Ini buat lebih jelasnya, buat kembali state-nya Q0, jika diinputkan A dia bikin state baru lagi di sini Q0 dan Q1. Terus jika inputkan B dia bikin state baru lagi Q1. Kemudian Q1 ini diinputkan A dan B membuat state baru lagi tuh state himpunan kosong. Nah, di sini kan Q0 dan Q1 itu dikasih inputan A dia ke diri dia sendiri, jika diinputkan B dia ke Q1 sini. Nah, untuk himpunan kosong itu inputan A dan B itu ke dirinya sendiri. Nah, state akhir dari NFA sebelumnya itu Q1. Jadi kita bisa dapetin state akhir dari DFA-nya itu sebelumnya kita ganti dulu nama labelnya tadi, jadi Q0, Q1, Q2, dan Q3. Jadi state akhirnya tetap berada di Q1. Nah, ini ada tabel transisi dari DFA yang dihasilkan. Nah, ini ada contoh 2. Sekiranya itu saja sih dari penjelasan contoh 1 sudah cukup menurut saya, mudah dimengerti juga. Saya rasa cukup untuk progres belajar dari materi
ekivalen NFA ke DFA atau konversi NFA ke DFA ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.